Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan bahasan materi bab 1 mengoperasikan Microsoft Office Word. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Muhammad Fahrul Razi sebagai narator yang akan mempresentasikan materi dari kelompok ini. Selanjutnya ada Eka Liana Putri, Sally Alan Berlian, dan Wasyaton Akmal. Langsung saja mengoperasikan Microsoft Office Word. Sebelumnya tentunya kita harus mengenal dulu apa itu Microsoft Office Word. Microsoft Word itu merupakan software pengolah kata yang membantu dalam hal pengetikan, format teks, pencetakan, dan bahkan presentasi tampilan. Pada umumnya, ketika kita membuka Microsoft Office Word, baik 2013 atau bahkan yang terbaru ini 2019, maka tampilan awalnya itu akan seperti ini, teman-teman. Ya, sebelumnya saya ini menggunakan Microsoft Office Word 2013 ya. Nah, selain dia menampilkan blank dokumen atau dokumen kosong, Word juga menyediakan beberapa template-template. Nah, ketika kita ingin membuat CV misalnya, maka Word akan menyediakan beberapa tampilan-tampilan. Nah, misalnya kita cari CV atau curriculum vitae. Word akan menampilkan beberapa bentuk-bentuk CV yang menarik sehingga kita tidak perlu lagi membuat tampilan CV yang menarik karena Word sudah menyediakan. Jadi kita cukup mengisi biodata diri kita saja. Ini fungsi dari template-template. Di sini saya akan mengklik blank dokumen ini. Nah, maka kawan-kawan semuanya, inilah tampilan daripada Microsoft Office Word. Nah, yang terdiri dari beberapa bagian-bagian menu yang memiliki fitur dan fungsinya tersendiri. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa bagian-bagian beserta fungsinya dari Microsoft Office Word ini. Nah, kita mulai dari bagian atas ini ya. Nah, bagian atas ini, di sini ada ada undo, ada refit, ya ada new, ada file, ada print, dan lain-lain. Nah, bagian ini kita sebut atau disebut dengan Quick Access Toolbar yang mana berfungsi untuk mengakses perintah-perintah umum. Nah, tidak peduli dari tab mana yang sedang dipilih. Nah, tampilannya ini terdiri dari ya ada save, ada undo, ada perintah refit, dan lain-lain. Nah, ini merupakan bagian Quick Access Toolbar. Nah, di sampingnya ini ada tanda panah kecil ini. Nah, ini merupakan Customize Quick Access Toolbar yang mana berfungsi untuk menampilkan ya akses tadi ke menu toolbar ini. Misalnya kita ingin menampilkan email ke Quick Access Toolbar, maka kita cukup mengklik mencentang email ini. Nah, maka dia akan tertampil di sini ya. Oke, ini Quick Access Toolbar. Nah, kita turun ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya tab. Nah, tab-tab pada Microsoft Office Word. Nah, di sini ada tab home, ada tab insert, ada tab design, ada tab client, ada reference, ada my links, ada review, ada view. Misalnya pada tab home. Nah, pada tab home ini terdiri dari beberapa icon-icon lagi yang memiliki fungsi dan fiturnya tersendiri. Nah, misalnya pada icon font ini ya. Nah, pada icon font ini terdiri dari pengaturan jenis huruf, jenis ukuran, dan bahkan kita bisa mengatur bentuk tulisan ingin tebal, cetak tebal, atau italic, cetak miring, atau garis bawah, yaitu underline. Nah, misalnya kita ketikkan di sini ya, contoh kalimatnya dokumen. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis kalimatnya. Misalnya pertama kita blok terlebih dahulu dokumen ini, kalimat dokumen, kata dokumen ini. Nah, kita ke menu ke icon font ini, kita klik time font, kita cari bentuk tulisannya. Misalnya kita ingin bentuk Calibri, nah, tinggal kita klik Calibri, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, umumnya itu yang sering dipakai itu oleh mahasiswa yaitu Times New Roman sebenarnya. Nah, di sebelahnya ini ada size font. Nah, di sini berfungsi untuk mengatur ukuran kata, ukuran huruf.
Bisa yang paling kecil 8 atau yang paling besar 72 atau bahkan lebih. Ini fungsi dari tab home. Sebelah tab home terdapat insert. Nah, di sini di dalam tab insert ini terdapat icon-icon lagi, yaitu icon illustration, add-ins, links, comments, header dan footer, text dan symbols. Nah, misalnya pada icon illustration, nah, di sini ada menu pictures yang mana berfungsi untuk menampilkan gambar atau foto pada dokumen kita. Nah, ini fungsi pictures ya. Selanjutnya ada design, ada backlight yang mana berfungsi untuk mengatur ukuran kertas, jenis kertas jenis kertas pada dokumen kita. Misalnya pada margins. Nah, di sini kita bisa ke custom margins. Nah, kita bisa mengatur di sini ukuran atas kertasnya itu berapa, topnya berapa, leftnya berapa, bottomnya berapa, rightnya berapa. Nah, apakah kita ingin bentuknya portrait atau landscape. Nah, ini fungsi dari margins. Nah, ini ada orientation. Nah, di sini portrait atau landscape tadi. Selanjutnya ada size, ya ukuran. Bisa kita memilih A3, A4, A5, B4, B5 dan lain-lain. Ada columns, ada bricks, ada mengatur ukuran spasi atau paragraf. Nah, ini fungsi dari backlight. Selanjutnya ada reference. Reference, ada my links, ada review, ada view. Oke. Ini merupakan tab pada Microsoft Office Word. Nah, kita turun ke bawah. Ada di sini tampilan ruler. Nah, ruler ini sendiri terdiri dari dua jenis juga. Ada yang horizontal, ini yang di atas, dan juga ada yang vertikal. Ya, ini vertikal. Ini ruler vertikal, ini ruler horizontal. Ya, yang mana fungsi dari ruler ini sendiri untuk mengatur jarak atau mengatur baris dari kalimat pada dokumen kita nih, seperti ini. Nah, ini fungsi dari ruler. Nah, adapun untuk menampilkan ruler ini sendiri agar tertampil di Microsoft Office Word ini, maka kita ke tab view. Nah, kita cari kalimat ruler, maka kita yang tadinya misalnya tidak tercentang, maka dia akan tidak tertampil kan. Nah, cukup kita centang saja untuk menampilkannya. Nah, maka dia akan tertampil di sini. Nah, ini fungsi dari ruler. Selanjutnya di bagian kanan sekali ini di sini disebut sebagai ini garis penggulung. Nah, ya, garis penggulung. Garis penggulung ini berfungsi untuk men-scroll dokumen yang kita buat, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Nah, ini disebut dengan garis penggulung. Nah, di bawahnya lagi di sini ini disebut dengan zoom ya. Zoom ini untuk membesar atau mengecilkan dokumen. Nah, bisa kita kecilkan atau bisa kita besarkan atau bisa kita tengah-tengah standar. Ya. Di samping kiri bawah sekali, nah di sini terdapat bagian menu baris status yang mana untuk menampilkan jumlah dari kata yang telah kita ketik pada dokumen Microsoft Office Word ini. Nah, misalnya di sini sudah kita ketik satu kata dokumen, maka di sini akan tertampil satu word atau satu kata. Misal kita tambah lagi kata selanjutnya, misalnya dokumen baru. Nah, maka di sini akan tertampil juga dua words atau dua kata karena kita sudah mengetik dengan jumlah dua kata. Nah, fungsi dari baris status ini sangat penting bagi orang-orang yang mengikuti lomba atau yang hobi membuat karya ilmiah, yang mana sebagai salah satu syaratnya itu ada jumlah kata yang dibuat. Misalnya ada dibatasi jumlah katanya hanya beberapa ratus atau berapa ribu kata saja. Nah, di sini Word telah menyediakan atau membantu kita dalam hal tersebut. Mungkin itu saja pengenalan atau cara mengoperasikan Microsoft Word dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ya, yang mana telah mempresentasikan ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan atau salah penyebutan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.